Oke, ini adalah bagian kedua dari video pembelajaran kita pekan ini. Saya lanjutkan. Baik, ini adalah kasus atau eksperimen yang dilakukan oleh Albert Bandura yang berjudul Bobodol Experiment. Oke. Berdasarkan teori belajar sosial kognitivistik, tidak semua proses observasi itu berhasil dan diimitasi oleh anak-anak atau oleh pembelajar atau ya seseorang yang sedang belajar. Menurut teori sosial kognitivistik, ada beberapa syarat di mana proses belajar atau si observer itu akan sukses untuk mengimitasi perilaku atau skill yang diamatinya. Yang pertama adalah si observer atau si siswanya harus memperhatikan secara seksama, menaruh perhatian yang maksimal kepada si model. Jika perhatian si observer tidak fokus pada model, itu berarti bahwa si model itu tidak mampu masuk ke dalam persepsinya si observer, di mana hal tersebut akan menghasilkan dampak yang negatif pada proses belajar tersebut. Misalnya antara guru dan siswa, jika guru tidak mampu menangkap atensi siswa secara penuh, maka ada probabilitas dampak negatif di mana pembelajaran atau proses belajar tidak akan terjadi pada diri si siswa. Karena itu, jika si model itu sangat menarik untuk beberapa alasan, akan semakin tinggi perhatian si observer. Jadi ada dua posisi, ada si model dan observer. Si model tadi gurunya, observer itu adalah siswanya. Jadi dalam kasus ini, si guru harus mampu menarik perhatian siswanya supaya proses belajar terjadi di dalam proses internal siswa. Nah, kemudian faktor yang kedua supaya proses observasi ini berhasil adalah aspek di dalam internal si observer itu sendiri atau di dalam siswa. Nah, hal ini berkenaan dengan memori, kemudian kondisi yang terjadi pada siswa tersebut ketika proses belajar atau interaksi dengan guru berlangsung. Misalnya seperti ini. Andaikan si guru atau si model itu sudah sangat menarik, sudah mampu menangkap perhatian si siswa, namun ketika si siswa atau si observer tersebut memiliki banyak distraksi di dalam pikirannya, contohnya faktor-faktor yang tidak berhubungan dengan proses belajar, misalnya apa saja yang baru terjadi di luar kelas atau apa yang baru mereka lihat sebelumnya itu masih berada di pikiran mereka, maka proses belajar tidak akan berhasil secara maksimal. Nah, kemudian aspek terakhir dari teori observasi atau teori kognitif sosial ini, supaya belajar berhasil, si observer harus menaruh motivasi yang penuh untuk menirukan perilaku yang dicontohkan. Ini agak berkaitan dengan teori behavioristik, di mana motivasi itu dipengaruhi oleh penguatan, dan penguatan tadi bisa berupa reward atau punishment. Nah, dalam kasus ini kita bisa lihat bahwa teori-teori belajar yang kita pelajari itu tidak eksklusif independen, terpisah ya. Jadi dalam praktiknya, tiga teori ini maupun itu behavioristik, kognitivistik, dan sosial kognitivistik itu punya peran masing-masing dalam menjelaskan bagaimana proses belajar terjadi. Gitu. Oke, kita lanjutkan. Ada beberapa kata kunci di dalam teori sosial kognitivistik. Yang pertama adalah observational learning, kedua modeling,
kemudian 3 vicarious reinforcement, dan 4 self-efficacy. Nah, keempat term ini apa ya, mungkin disebut atau diciptakan oleh Albert Bandura sendiri sebagai poin-poin penting yang ada di dalam teori sosial kognitivistik. Yang pertama adalah observational learning, yang berarti belajar melalui menonton atau mengobservasi orang lain. Seperti contohnya, siswa mungkin akan belajar bagaimana menyelesaikan problem matematika dengan cara penyelesaian masalah yang dilakukan oleh guru di papan tulis, misalnya seperti itu. Misalnya guru menunjukkan siswa bagaimana menyelesaikan persoalan perkalian, kemudian diikuti oleh siswa. Itu namanya learning by observation atau observational learning. Kedua yaitu modeling, di mana siswa mengimitasi perilaku yang mereka observasi. Nah, proses modeling ini terjadi ketika ada interaksi dengan guru dan siswa. Misalnya, guru ini hampir sama dengan observational learning. Modeling itu adalah proses di mana si siswa itu menirukan proses yang dilakukan oleh gurunya. Misalnya tadi dalam pemecahan masalah matematika, untuk hal perkalian, ada tahapan-tahapan yang ditunjukkan oleh guru. Nah, siswa ini mengimitasi proses tersebut ke dalam soal yang baru atau konteks yang baru. Kemudian yang ketiga, vicarious reinforcement. Nah, di sini adalah di mana seseorang belajar dari melihat konsekuensi yang terjadi pada orang lain. Contohnya gini, misalnya di dalam ruang kelas, seorang siswa melihat temannya mendapatkan hadiah dari gurunya karena dia menjawab pertanyaan dengan benar. Nah, kejadian ini kemudian diinternalisasikan oleh siswa ini di dalam pikirannya. Oh, berarti ketika saya menjawab dengan benar, saya juga akan mendapatkan hadiah. Nah, perilaku yang terjadi ini kemudian dipelajari oleh siswa yang nantinya ketika ada kesempatan, si siswa ini akan melakukan atau menunjukkan perilaku yang sama. Namun ketika menunjukkan perilaku yang sama, dia juga punya pikiran bahwa kalau saya benar menjawabnya, maka saya pun akan mendapat hadiah. Lalu yang terakhir adalah self-efficacy. Nah, ini adalah terminologi atau istilah yang juga dimunculkan oleh Albert Bandura, di mana self-efficacy ini berarti definisi dari self-efficacy ini adalah persepsi seorang siswa terhadap kemampuannya untuk sukses. Nah, misalnya dalam pelajaran matematika, jika siswa percaya bahwa mereka bisa menyelesaikan problem matematik secara sukses, mereka akan berupaya lebih kuat untuk menyelesaikan problem tersebut, gitu ya. Jadi kalau mereka percaya kalau mereka bisa, maka motivasi mereka pun akan lebih kuat untuk menyelesaikan problem tersebut. Semakin tinggi self-efficacy seseorang, akan berujung pada semakin tinggi pula motivasi dan daya tahan atau daya saing seseorang tersebut, dan akhirnya akan berujung pada performa yang lebih baik. Sementara itu, ketika seseorang memiliki self-efficacy yang rendah, probabilitas akan demotivasi atau rendahnya motivasi seseorang pun akan tinggi. Nah, di teori kognitif sosial tadi saya sempat singgung
di mana ada 3 faktor utama dalam teori kognitif sosial, yaitu faktor internal atau person factors, kemudian ada environment factors, lingkungan, lalu kemudian adanya social factors, gitu ya. Nah, konsep ini dinamakan reciprocal determinism atau determinasi timbal balik. Determinasi timbal balik menggambarkan bahwa proses belajar adalah hasil dari interaksi ketiga elemen ini, sosial, personal, sama environment. Okay. Dalam hal lain, ketiga faktor ini saling mempengaruhi satu sama lain. Contohnya seperti ini. Sikap positif siswa terhadap matematika dapat menghasilkan, dapat menuntun mereka untuk berpartisipasi lebih aktif dalam pembelajaran matematika. Contohnya seperti itu. Nah, partisipasi aktif si siswa dalam pembelajaran matematika akan dilihat guru sebagai hal yang positif, sehingga guru pun memberikan feedback yang positif untuk siswa tersebut. Nah, 3 faktor ini memiliki dinamikanya masing-masing dan saling berhubungan, maksud saya, antara personal, sosial, dan lingkungannya. Jadi, sikap positif mahasiswa terhadap matematika akan menghasilkan motivasi yang kuat dan partisipasi yang kuat di siswa tersebut di dalam kelas, sehingga si guru pun melihat hal ini sebagai sesuatu yang positif, dan kemudian guru ini pun memberikan feedback kepada siswa tersebut secara lebih positif. Contohnya seperti itu. Nah, ini konsep ini dinamakan dengan reciprocal determinism atau determinasi timbal balik. Artinya, seseorang akan belajar lebih sukses jika ketiga faktor ini saling berhubungan dan saling memperkuat, gitu, antara individual, internal, kemudian antara sosial, dan antara lingkungannya. Oke. Nah, teori belajar sosial kognitivistik ini juga seperti saya singgung, bisa terjadi pada hal yang positif maupun yang negatif. Contohnya, teamwork, empathy, problem solving adalah hal-hal positif yang bisa dipelajari dari proses mengobservasi. Tapi hal-hal negatif seperti bullying, kemudian agresi, atau ya sikap kasar, maupun itu verbal dan fisik, itu juga bisa dipelajari lewat lewat proses mengobservasi. Nah, implikasinya adalah sebagai seorang guru, kita bisa menggunakan prinsip dari teori sosial kognitivistik ini untuk memperkuat tidak hanya pengetahuan, tapi juga karakter dan kepribadian siswa kita dengan cara beberapa hal. Pertama, kita harus menjadi model yang positif untuk si siswanya, untuk menjadi model yang positif untuk siswa. Ini artinya adalah di dalam pembelajaran kita menunjukkan sikap menghormati, sikap keingintahuan, dan sikap kerja keras di dalam ruang kelas. Kemudian yang kedua adalah gunakan peer learning atau pembelajaran bersama temannya atau kelompok. Nah, hal ini akan mendorong siswa untuk bekerja bersama sehingga mereka bisa belajar dengan peer-nya masing-masing, atau ya mencontoh dari temannya. Yang ketiga adalah mendorong atau mempromosikan self-efficacy yang kuat, di mana kita harus selalu memberikan kesempatan kepada siswa. Semua siswa diberikan kesempatan yang sama untuk sukses dan untuk mencoba, dan juga kita memberikan reinforcement atau penguatan yang positif untuk semua upaya yang sudah dilakukan oleh siswa. Nah, ya, pokoknya intinya menolong mereka untuk percaya bahwa mereka pun bisa mencapai tujuan tersebut. Oke.
Oke, tolong di pause dulu.